Alhamdulillah, berkat amalan yang Kiai ajarkan, rezeki kami seperti hujan. Pertama, usaha saya larisnya ketulungan. Subhanallah. Kedua, dari kupon berhadiah, saya dapat hadiah motor dari pabrik sabun. Pendek kata, rezeki datang sendiri, Kiai. Gitu ya, Pak? Ya, betul. Sebagai rasa terima kasih, kami sekeluarga ingin memberangkatkan Kiai ke Tanah Suci. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah mengabulkan doa kalian. Benar, kalian ingin memberangkatkan saya haji. Maksud saya bohong. Beneran, bahkan saya akan menyerahkan uang sama Pak Haji biar segera disetorkan ke bank buat biaya ziarah haji, Kiai. Nih Pak Haji, ada uang 70 juta buat biaya ziarah hajinya. Diterima. Baik. Saya terima. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Maksud kalian bagus memberangkatkan saya haji. Tapi saya sudah pernah menunaikan ibadah haji. Kewajiban menunaikan ibadah haji hanya sekali seumur hidup, iya kan? Betul. Ya udah kalau gitu saya tarik lagi. Nggak boleh. Uang yang udah dikasih dan diterima itu haram ditarik lagi. Ini uangnya Kiai sekarang. Terserah mau dipakai apa sama silakan. Tidak apa-apa Pak Marwan. Ayo, silakan dibawa kembali uangnya. Ayo silakan. Pesan saya, gunakan uang ini untuk membangun musola agar bermanfaat untuk orang banyak. Sekarang Pak Marwan dan Bu Marwan sudah memiliki uang banyak. Ingat, itu hanya titipan. Titipan Allah Azza wa Jalla. Dan jangan lupa, segeralah menunaikan ibadah haji. Kami berdua sudah mendaftar. Insya Allah tahun ini segera berangkat. Alhamdulillah, selagi masih kuat Pak Marwan. Karena untuk menunaikan ibadah haji diperlukan kekuatan fisik. Pak Marwan dan Bu Marwan, ingat janji kalian. Jaga anak yatim, jaga perasaan orang-orang miskin. Jangan sampai mereka terluka akibat perkataan atau perbuatan kalian. Baik, Kiai. Insya Allah kami berdua akan amalkan itu. Sekarang Pak Marwan hebat loh. Tanah-tanah semua yang ada di sini diborong sama dia. Saya heran, begitu drastisnya perubahan Pak Marwan. Sekarang dia tinggal di rumah yang besar, punya banyak mobil, punya toko bangunan. Truknya saya 3, mobil bak terbukanya 5. Terus, Bu Barkah, dia nyetir sendiri mobil pribadinya. Para karyawannya sendiri dijadikan centengnya. Iya. Yuk ngopi yuk. Ini benar-benar aneh loh ini. Ini nggak bisa dibiarin, ini patut dijerugain loh ini. Coba lihat aja no, itu di rumahnya Pak Marwan, itu dibangun musola. Hebat kan? Waduh, Hebat kan? duit dari mana dia? Nih, ibu-ibu di daerah rumah saya itu pada ngomong katanya Pak Marwan dan Bu Barkah itu muja di Gunung Serandil. Mungkin saja. Lawong, lihat aja coba, kayaknya aja mendadak gitu. Berarti bener kata ibu-ibu. Bisa jadi. Nah nih, nanti malam kita bakalan diundang untuk acara Walimatus Safar atas pemberangkatan Pak Marwan dan Bu Barkah ziarah haji. Nah, ya udah, kalau gitu, entar malam kita janjian, kita berangkat ke sana. Setuju nggak? Boleh. Jika kita ingin menunaikan ibadah haji, kita harus paham apa arti haji dan apa makna dan tujuan ibadah haji. Setiap orang pasti menginginkan ibadah hajinya mendapat haji mabrur. Jadi haji artinya menyengaja, mabrur artinya berbuat baik, beramal soleh, berbuat bakti. Tapi maaf Pak Kiai, dalam keadaan di lapangan, kadang-kadang kita sering berjumpa haji dengan berperilaku buruk, sifatnya galak, kejam, meras, dan koruptor. Ya, itulah orang-orang yang menunaikan ibadah haji tanpa ilmu. Mereka menunaikan ibadah haji tapi tidak tahu apa haji mabrur itu. Mungkin mereka menunaikan ibadah haji dengan niat yang keliru. Niatnya ingin dianggap sebagai Pak Haji, ingin dianggap Bu Haji. Mereka menganggap panggilan haji itu adalah panggilan kehormatan. Tapi mereka lupa, selain kata haji, ada kata mabrur. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Paham semuanya?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Kang Pardi ada di rumah. Biasanya kalau saya kesini, Kang Pardi selalu berobat. Bagaimana, Kang? Ada perkembangan, Kang? Belum, Kang. Malah ada dokter menyarankan kaki saya harus diamputasi. Innalillahi. Serem banget, Kang. Coba saya lihat, Kang. Astagfirullahaladzim. Kecelakaan, Par. Pak Kiai, lebih baik kita ngobrol lebih dalam saja. Ayo, mari Pak Kiai. Ya, mari. Awas, Kang. Hati-hati, Kang. Apa masalahmu dengan Bu Barka, Pardi? Sehingga kamu mendapat luka parah itu? Awalnya saya dapat berita dari centengnya Bu Barka. Sukat atau Karsan? Karsan, Pak Kiai. Dia katakan kalau Bu Barka suka menolong orang-orang susah dan kasih modal untuk usaha. Saya merasa orang susah, orang miskin, Pak Kiai. Saya tertarik dan saya datang Ibu Barka. Assalamualaikum Bu Haja. Waalaikumsalam. Ada apa, Kak? Maaf Bu ganggu. Saya dengar dari karyawan Ibu Karsan. Katanya Ibu suka menolong orang-orang susah yang lagi kesulitan. Kasih modal untuk usaha, Bu. Kalau nolong orang sih saya dari dulu. Kau baru tahu emang? Iya, saya baru tahu Bu Haja. Terus? Kalau Ibu Haja berkenan, saya mau buat usaha kecil-kecilan Bu Haja. Saya butuh modal. Duduk, duduk. Makasih Bu. Mau pinjam berapa? 500.000 Bu Haja. Kecil banget. Kalau buat usaha jangan tanggung-tanggung. Saya kasih 5 juta. 5 juta Bu Haja? Buat saya? Mau nggak? Mau. 5 juta. Nih, kamu sekarang tanda tangan sini. Ada materainya. Surat apa yang Bu Haja? Ini bukti kalau kamu udah menerima uang dari saya. Kalau begitu, saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ternyata tanda tangan saya di atas materai itu merupakan malapetaka yang akan saya terima. Pardi, katanya kamu usaha tempe. Kenapa jadi usaha mebel? Hah? Kalau modal 500.000, ya saya buat tempe kan. Tapi karena saya dibantu dengan Ibu Haja uang 5 juta, ya saya buat mebel kecil-kecilan kan. Ya dulu saya pernah bekerja sebagai tukang kayu kan. Dan saya juga pernah sekolah STM, jurusan teknik bangunan. Ya syukur alhamdulillah Kang, semenjak dibantu sama Ibu Barka, hidup saya lumayan longgar sekarang. Bu Barka sudah menolong kamu. Sebaliknya, kamu harus menolong Bu Haja. Menolong apa Kang? Utangmu mau bayar nyicil atau bayar bunganya saja? Utang. Loh, saya tidak merasa punya utang loh sama Bu Haja. Pardi, uang 5 juta modal untuk usaha kamu ini. Kamu kira apa? Hah? Bukannya Ibu Haja memberikan pada saya, itu cuma. Pardi, denger ya. Bu Haja Barka itu emang orang bodoh apa? Hah? Ngasih secara cuma-cuma. Di atas materai ini tanda tangan siapa? Iya, tanda tangan saya Kang. Berarti tanda tangan ini sah milik kamu. Saya baca suratnya. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Ardi, alamat kemerdekaan nomor 12, RT 0204, Sodong Selatan, telah meminjam uang sama Haji Barka sebesar 5 juta, siap membayar cicilan setiap bulan beserta bunganya. Berarti uang itu tidak sia-sia. Kamu harus membayar setiap bulan. Saya tunggu kamu. Jam tangan.